Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mensabdakan, al-jannatu, surga itu, mushtaqatun, sangat merindukan, ingin dimasuki, ila arba'ati nafarin, oleh 4 kelompok karakteristik manusia. Apa itu, Pak? Ternyata amaliyah ini identik dengan bulan Ramadan. Pertama, talil Quran. Orang yang punya komitmen tinggi, pemanfaatan waktunya bukan hanya untuk aktivitas, bukan hanya untuk hal yang sifatnya rutinitas saja, tetapi di dalamnya menyempatkan ada waktu-waktu tertentu talil Quran, menjadi sosok pembaca Al-Quran. Tadi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur terhatur pada Allah Rabbul Ghafur yang mengizinkan kita menjadi orang yang berbahagia, menikmati jamuannya berupa kesempatan ibadah di bulan Ramadan. Hari keberapa ini, Pak? 16, sama berarti ya, alhamdulillah. Di hari yang ke-16. Semoga saum kita yang 15 hari diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan salihan mutaqabbalah. Semoga Allah pula memberikan anugerah serta taufik bagi kita untuk bisa menuntaskan, menyelesaikan amanah rabbaniyah berupa kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan agung, di bulan yang mulia. Bapak Ibu rahimakumullah, seorang mukmin, seorang hamba merindukan syurga adalah hal yang normatif. Tapi ketika syurga sudah merindukan seorang hamba, itu adalah hal yang luar biasa. Tidak semua orang dirindukan oleh syurga, Pak. Tidak semua manusia yang hidup, bahkan seorang muslim pun dirindukan oleh syurga. Tapi kalau semua muslim merindukan syurga, mengharapkan syurga, itu adalah sebuah kepastian. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam hadis dijelaskan bahwa ternyata amaliyah yang identik dengan bulan Ramadan merupakan amaliyah yang dirindukan oleh syurga, Pak. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mensabdakan bahwa al-jannatu, surga itu, mushtaqatun, merindukan, sangat ingin dimasuki, ila arba'ati nafarin, oleh 4 kelompok karakter manusia, Pak. Sekali lagi, kalau seorang muslim merindukan, mengharapkan syurga, merupakan sisi dan bagian dari keimanan. Pamit teu kaemutan hoyong lebet ka syurga sama sekali, berarti orientasi hirupna seorang muslim tersebut hanya untuk dunia saja. Namun ketika seorang muslim merindukan bahkan mengharapkan syurga, sudah muncul, ada terlihat benih-benih keimanannya. Sebaliknya, ikhwatu iman rahimakumullah, ketika muslim tersebut, mukmin tersebut, hamba Allah tersebut dirindukan, bahkan sangat ingin syurga dimasuki oleh seorang mukmin tersebut, berarti termasuk ke dalam karakteristik istimewa luar biasa. Dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mensabdakan, al-jannatu, syurga itu, mushtaqatun, sangat merindukan,
ingin dimasuki ila arba'ati nafarin, oleh 4 kelompok karakteristik manusia. Apa itu, Pak? Ternyata amaliyah ini identik dengan bulan Ramadan. Pertama, talil Quran. Orang yang punya komitmen tinggi, pemanfaatan waktunya bukan hanya untuk aktivitas, bukan hanya untuk hal yang sifatnya rutinitas saja, tetapi di dalamnya menyempatkan ada waktu-waktu tertentu talil Quran, menjadi sosok pembaca Al-Quran. Nah, jadi kalau kita ingin dirindukan oleh surga, salah satunya hilangkan kemalasan, kemudian jauhkan kelalaian di dalam penggunaan waktu. Sisihkan, luangkan waktu-waktu tertentu, bawa, kalau tidak dibawa saking sudah terlalu lamanya sampai harus dicari mushaf Quran kita. Kemudian temukan, buka Quran yang bobotnya tidak lebih dari 2 kilogram tersebut akan menjadi sangat berat ketika iman tidak ada di dalam dirinya. Tapi sebesar apapun mushaf Al-Quran akan terasa ringan, bahkan sangat mudah sekali untuk dibuka, bahkan ditemukan di dalam rumahnya ketika di dalam hatinya ada iman. Maka Rasulullah Muhammad SAW memberikan sebuah sinyalemen untuk menghilangkan kemalasan. Kemudian enyahkan, singkirkan kelalaian. Kadang dengan aktivitas-aktivitas tertentu, rutinitas-rutinitas tertentu melalaikan kita terhadap satu hal yang mestinya kita jadikan sebagai bagian dari kegiatan kita, yakni membaca Al-Quran. Nah, tilawatul Quran adalah aktivitas yang tidak pernah dilewatkan Rasulullah SAW ketika beliau berada di bulan Ramadan. Bahkan Masya Allah, Rasulullah SAW sering tadarus atau memperdengarkan bacaan terhadap orang-orang sahabat-sahabatnya. Tidak jarang pula sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu diminta untuk membacakan Al-Quran kepada beliau dengan lafadznya aqri li Al-Quran, coba bacakan kepada kami Al-Quran, menandakan ketika kita ingin menjadi sosok yang bukan biasa-biasa saja di tengah padatnya aktivitas, di tengah sibuknya rutinitas atau banyaknya kompleksitas kegiatan-kegiatan kita, tidak lupa bahwa diri kita menjadi sosok pembaca Al-Quran. Karena ternyata Rasulullah SAW menjanjikan 4 kelompok yang dirindukan oleh surga. Bahkan surga sangat menginginkan satu tempat bagian dari mulianya tempat tersebut dimasuki, gitu kan ya, ditinggali oleh orang-orang pembaca Al-Quran. So, kemarin ada beberapa ayat Al-Quran yang kita baca, Pak. 2 hari yang lalu dibacakah? 1 pekan ini atau bahkan sampai 16 hari ini ada berapa lembar yang kita baca, berapa juz yang kita baca. Kalau toh ternyata saking lalainya kita seolah-olah tidak ada tempat, waktu, kemudian kesanggupan untuk membuka Al-Quran, bismillah, masih ada ruang, masih ada waktu untuk kita memperbaiki. Karena Rasulullah Muhammad SAW menjanjikan bahwa ternyata tempat di surga salah satunya ada yang dikosongkan, sangat ingin dimasuki oleh sosok talil Quran, para pembaca Al-Quran. Masya Allah. Jadi ini adalah amaliyah yang sangat identik dengan bulan Ramadan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Bahkan dulu kita sudah tahu ya Pak ya, di antara zikir anggota badan kita, salah satunya telinga bisa kita jadikan sebagai media yang sangat produktif untuk menghasilkan banyak kebaikan. Ketika apa? Al-Isra. Ketika telinga tersebut di antara sekian banyak objek suara yang didengar, salah satunya adalah mendengarkan lantunan tilawatul Quran. Saking luar biasanya hal-hal atau aktivitas yang identik dengan Al-Quran. Ikhwatu iman rahimakumullah. Ini yang pertama. Yang kedua, apa, siapa dan bagaimana sosok dan karakteristik orang yang dirindukan surga? Ikhwatu iman. Yang kedua adalah hafizil lisan. Orang yang pandai menjaga lisannya. Tidak asal cek barudak ain enggak asal nyap-nyap, enggak asal nyablak gitu kan ya Pak ya. Tidak asal keluar tapi memikirkan, ikhwatu iman, apa dan bagaimana efek imbasnya.
Apakah menghadirkan kebermanfaatan, memunculkan motivasi untuk orang lain, kemudian menambah ilmu dan wawasan, atau bahkan dengan ucapannya membuat orang lain di sekitarnya menjadi tersanjung, merasa dimuliakan. Atau bahkan sebaliknya, dengan ucapan, lisan, atau aktivitas lisan yang ia sampaikan membuat orang lain tersudutkan, terhina, atau bahkan wal'iyadzubillah, merasa direndahkan. Makanya dahulu kita sudah pernah menyampaikan bahwa apa katanya Pak? Di dalam syair Arab, yamutul abdu min athrati min lisanihi wa laysa yamutul abdu min asrati rijli. Punten, yamutul fata min athrati min lisanihi wa laysa yamutul fata min athrati rijli. Pernah diceritakan seseorang meninggal min athrati min lisanihi, gara-gara terpeleset lidahnya. Heureuy, berlebihan, merasa tersinggung, kemudian ternyata yang tersinggung itu kausap setan, muncul reaksi berlebihan, gitu kan ya? Karena wal'iyadzubillah, kemudian terjadilah sampai ternyata membunuh ataupun bahkan terbunuh min athrati min lisanihi, gara-gara terpeleset lidahnya. Sebaliknya, walaysa yamutul fata min athratir rijli. Belum pernah seseorang terceritakan, dikabarkan, diberitakan meninggal min athratir rijli, gara-gara terpeleset kakinya. Ini menandakan bahwa aktivitas menjaga, memfilter, memikirkan terlebih dahulu hal apa yang nanti akan disampaikan. Kalimat-kalimat yang terujar dari lisannya, ungkapan-ungkapan yang keluar dari mulutnya itu betul-betul dijaga sampai-sampai orang lain merasa termuliakan dengan dirinya. Inilah seorang muslim. Ikhwatu iman rahimakumullah. Makanya ada juga batasan-batasan di dalam bercanda. Kitu-kitu wae cenah meuni kasindir piragi disurungkeun tikusuk deui ka dijahit ka 7 jahitan gitu, abi makan heureuy contoh gitu kan ya. Nauzubillahi min dzalik. Ikhwatu iman rahimakumullah, mukmin yang baik itu bukan ingin dimaklumi saja, Pak. Sekali lagi, seorang mukmin yang baik bukan hanya mukmin atau sesosok manusia yang ingin dimaklum saja, tetapi bagaimana pikirannya produktif untuk mengolah agar apa yang ia ucapkan, ia sampaikan, tindak tanduknya, ucap langkahnya itu merupakan hal-hal yang sudah dipikirkan terlebih dahulu. Sehingga terjaga hati orang lain, termotivasi, motivasi hidup orang lain gara-gara lisan yang diucapkannya. Maka dari itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ada tempat-tempat tertentu yang dikosongkan dan surga ingin sekali ditempati oleh sosok orang-orang yang hafizil lisan, menjaga aktivitas lisannya. Masya Allah, ikhwati iman rahimakumullah. Luar biasa ya. Kalau kita lihat di dalam keterangan-keterangan agama, Rasulullah juga sama sosok manusia, termasuk orang yang pandai di dalam urusan bercanda, tetapi ada pedoman-pedoman yang harus dipedomani, dipatuhi oleh kita yang merupakan bagian. Karena ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarullaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat dan kedatangan pada hari kiamat, serta dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, sampai-sampai ya banyak sekali hadis Rasulullah yang diriwayatkan atau disampaikan, dituturkan menurut persaksian orang-orang soleh terdahulu, termasuk istrinya yakni Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa ternyata ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustahajiman, ya, mustajmi'an
qattun dhahikan hatta tura minhu lahawatuhu innama kana yatabassamu. Jadi Masya Allah, Rasul salam itu dituturkan oleh Aisyah, aku belum pernah melihat Rasulullah SAW tertawa berlebihan, gitu kan? Hingga kelihatan lidahnya, gitu kan? Hanya saja beliau ketika tertawa itu cukup dengan senyum simpul. Ikhwatu iman, rahimakum. Jadi Masya Allah, sampai-sampai di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat sosok figur, ya, teladan, role model yang layak untuk ditiru diteladani. Sampai-sampai Rasulullah itu tidak pernah tertawa sebagaimana penuturan Aisyah. Aisyah merupakan tobakoh pertama ketika kaitannya dengan hadis. Ketika banyak hal yang disampaikan oleh para sahabat mengandung kontradiktif, satu sama lainnya berbeda di dalam penuturannya, kemudian yang menjadi tolok ukur utamanya ketika ada penuturan dari Aisyah, maka inilah yang paling unggul, ikhwatu iman. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha menyampaikan bahwa adab ketika tertawa Rasul tidak pernah tuh Pak sampai terlihat duwi kanonya ngangah katingali lisana atanapi kepunan ketingali lidahna. Hanya saja beliau dengan senyum simpul saja, Masya Allah. Luar biasa, ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, pertarosanana nah Rasul salam kantos atanapi resep guyon heureuy bercanda di keadaan-keadaan tertentu. Jawabannya iya, karena termasuk ke dalam sosok manusia. Sami Rasul oge manusia. Bentena Rasul mah dipasihan wahyu sanes kanten dibimbing ku Allah Subhanahu wa taala. Maksum, dijaga, dipelihara dari melakukan hal yang tidak-tidak, sehingga wajar apa yang ia lakukan, yang ia ucapkan itu menjadi model dan keteladanan. Dikarenakan apa? Yang ia lakukan, tindak tanduknya itu betul-betul terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sosok yang maksum. Bahkan lupanya Rasul, sisi manusia Rasul salam dibuktikan dengan apa? Dengan lupa. Hilapna Rasul teh jantan syariat, ayatna sujud sahwi. Di dalam hadis dijelaskan apa? Ana basyarum mithlukum ansa kama tansawna fa idza nasitu fadzakiruni, sa Rasul. Di kitab Hadiyur Rasul. Ya. Di kitab PPI Pesantren Persatuan Islam itu sering atau bahkan dijadikan sebagai kurikulum Hadiyur Rasul, ya, petunjuk Rasulullah SAW. Salah satunya ada di dalam bab sujud sahwi. Ketika memulai bab sujud sahwi, Rasulullah SAW disampaikan hadis, ya, ana basyarum mithlukum ansa kama tansawna. Sesungguhnya saya, kata Rasul, basyarum mithlukum, manusia selayaknya Anda sekalian. Ansa, pernah lupa, kama tansawna, sebagaimana Anda sekalian lupa. Fa idza nasitu, ketika saya lupa, fadzakiruni, maka ingatkan saya. Hilapna Rasul janten syariat, ayatna sujud sahwi, ikhwatu iman. Ini menandakan bahwa apa yang dilakukannya adalah implementasi perwujudan dari aktivitas-aktivitas selayaknya manusia. Bedanya beliau itu dibimbing oleh wahyu, dijaga, dipelihara, bahkan diproteksi dari melakukan hal-hal yang tidak-tidak, sehingga apa yang ia lakukan disebut sebagai uswatun hasanah, karena termasuk aktivitas yang terbimbing. Nah, karena uswatun hasanah, muncullah syariat menjadikan sosok beliau sebagai rujukan di dalam hal apapun aktivitas manusia, termasuk etika ketika tertawa, ikhwatu iman rahimakumullah. Kan diurang banyak, saking hoyong cair suasana, Pak, dugika menjadikan kekurangan orang lain sebagai objek candaan. Gitu kan ya? Atau kan ayeuna mah bahkan dilihat, dijaga, dilihat. Aya nu namina roasting ya Pak nya, di roasting. Objek roastingan teh naon teu aya hal-hal nu sae, menjadikan kekurangan orang lain sebagai media bahkan bahan candaan, Pak, ikhwatu iman rahimakumullah.
Leheng upami sanes nu mangrupi aib sareng kekurangan hanya permainan kata-kata saja, itu sedikit diperbolehkan. Walaupun nanti ada hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan wailun, celaka lilladzi, bagi orang-orang yuhadditsu, berkata, bercerita, berkisah, fayakdziba, padahal ia bohong, liyudhika bihil qaum, karena ingin ditertawakan. Tuh, ngarang-ngarang cerita. Komonya dugika cerita-cerita naten yang tidak. Rasul saja tidak memiliki kemampuan seperti itu. Ternyata orang-orang yang hidup sekarang muncul cerita-cerita, dongeng-dongeng yang menggambarkan tentang bagaimana luar biasa istimewanya sesosok orang tersebut, sampai-sampai Rasul seolah-olah tidak memiliki keistimewaan atau kemampuan seperti itu. Ini mah bisa. Na'udzubillah. Atau menjadikan cerita-cerita khayalan sebagai media atau objek untuk memunculkan gelak tawa. Sehingga Rasul, wailun, celaka lilladzi, bagi orang-orang yuhadditsa, bercerita, berkisah, berbicara, fayakdziba, padahal bohong, liyudhika bihil qaum, karena ingin ditertawakan. Nah, ini ngarang-ngarang cerita karena ingin ditertawakan. Bapak Ibu rahimakumullah, biasana upami terlalu objek nate kana hoyong seuri, hoyong disengsirikeun, ingin mencairkan suasana, waliyadzubillah, yang akan terjadi itu adalah kerasnya hati. Keun we teu paduli batur kasindir, batur nyeri hate, batur menjadi terpuruk, bahkan dipermalukan. Nu penting mah muncul cair suasana, lahir gelak tawa. Sehingga Rasulullah SAW pernah menjelaskan, wala tukthirud dohhika fa inna kasratad dohki tumitul qalb. Kata Rasulullah SAW, jangan terlalu banyak tertawa, karena banyaknya tertawa tumitul qalb, bisa mematikan hati. Sensitivitas terhadap perasaan orang lain menjadi minim atau bahkan tidak ada. Ikhwatu iman rahimakumullah, inilah buruknya ketika seorang tidak menjadikan pedoman dari ajaran-ajaran agama. Ikhwatu iman rahimakumullah, Masya Allah ya. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tadi Pak, kembali lagi ke materi yang di atas, induk dari pembahasan bahwa ternyata aktivitas lisan ini luar biasa Pak. Seperti pisau bermata ganda teh. Satu sisi bisa menjadi alat untuk produktif, menghasilkan banyak kebaikan. Coba dahulu kita pernah belajar Pak, ya, ternyata dalam diri seseorang itu terdapat simpanan kebaikan. Ketika seseorang memiliki hal-hal ini, orang tersebut memiliki potensi untuk melakukan atau mendapatkan kebaikan. Ya, jadi ada simpanan kebaikan. Pertama apa katanya? Yang pertama, lisanun dzakirun. Lisan yang mudah sekali untuk berzikir tuh Pak. Upami orang ngagaduhan lisan, lambai gitu kan ya, anu gampil pisan. Zikir ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat mudah untuk keluar kalimah-kalimah thayyibah. Bertemu dengan hal yang baik, telat nyebat alhamdulillah. Ketika menjanjikan suatu hal, dia tahu syariatnya, illa ayyasha Allah, ngucapkeun naon insya Allah, nuju rada katugenah mana, rada sedikit galau, memperbanyak hauqalah la haula wala quwwata illa billah. Bahkan upami lafaz hauqalah ieu Pak dijelaskan di dalam hadis disebut sebagai kanzun min kunuzil jannah. Kanzun, satu simpanan min kunuzil jannah, dari simpanan-simpanan syurga. Ketika seseorang banyak melafalkan la haula wala quwwata illa billah. Nah, kalau kita memiliki lisan yang mudah sekali dengan konteks keadaan gitu kan, atau kondisi-kondisi, mudah sekali untuk melafalkan kalimat-kalimat thayyibah, ya, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Bahkan ada satu lafaz yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ketika kita menyampaikannya seolah-olah Allah memenuhi antara langit dan bumi dengan kebaikan. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arushihi wa midada
kalimati. Tuh. Jadi bapak-bapak, lisan ini pisau bermata ganda. Satu bisa membuat aktivitas kita ditunjang produktif menghasilkan banyak kebaikan, tapi di sisi lain jadi hal yang membuat kita celaka. Kata Rasulullah SAW, ada 4 simpanan kebaikan. Oh punten, 3 simpanan kebaikan. Pertama, lisanun dzakirun, lisan yang mudah sekali untuk berzikir. Yang kedua, wa qalbun syakirun, dia memiliki hati yang pandai mencari alasan sederhana untuk bersyukur kepada Allah. Cobi Pak, salah saya dina ngadoa ieu. Urang sok kadang kawis fokus terhadap permintaan yang belum terwujud. Nyuhunkeun itu, nyuhunkeun ieu. Padahal banyak hal yang sebetulnya tidak kita minta, namun Allah Subhanahu wa taala berikan, lupa kita syukuri, Pak. Nah, orang-orang yang baik itu, seorang mukmin yang hatinya terbimbing, ia pandai sekali mencari hal atau alasan sederhana untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlihat dari bagaimana ia memperbaiki ibadahnya. Nah, makanya dalam hadis diriwayatkan oleh atau cerita dari sosok Thauban, beliau menceritakan ada simpanan kebaikan ketika seseorang memiliki qalbun syakirun, hati yang pandai mudah sekali mencari alasan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya banyak. Jadi ternyata kadang kawis urang mah utamina dina raraga ngadoa dalam rangka berdoa, Pak. Selalu terfokus terhadap hal yang belum kita dapatkan, permintaan yang belum terwujud. Ya, permintaan yang belum terwujud, namun banyak hal yang sudah kita terima lupa untuk disyukuri. Nuju hoyong itu, hoyong ieu, nuju diupayakeun, disuhunkeun, diminta, bahkan ya diperkuat di dalam doa-doa kita, namun ternyata teu acan terwujud. Kadang kawis ngudag eta, fokus kana eta. Tapi ternyata banyak hal yang sudah kita terima, habis kita bakai, sudah berubah menjadi wujud yang lain, gitu kan? Lupa atau jarang kita syukuri. Makanya hadis Rasulullah SAW menjelaskan orang yang produktif di dalam mewujudkan, menghasilkan kebaikan-kebaikan adalah orang-orang yang pandai mencari alasan yang sederhana untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinyalir, sinyalemennya apa? Qalbun syakirun, memiliki hati yang mudah sekali mencari alasan sederhana untuk bersyukur kepada Allah. Coba Bapak, Ibu rahimakumullah, alasan sederhana untuk bersyukur, Pak. Ketika kita sudah bangun di pagi hari dalam keadaan sehat itu, Pak. Entah itu saat bangun jantan tungteng emutan, emut ieu emut itu gitu nya, kepikiran itu kepikiran ieu, karos itu karos ieu, teu jantan persoalan, kantun ikhtiar saat bangun eta, Pak. Namun kata Rasulullah SAW, ketika seorang bangun di pagi hari dalam keadaan sehat, ya, kemudian dia memiliki komitmen untuk melakukan hal yang baik, faka'annama hizat lahud dunya, seolah-olah setengah bahkan seisi dunia diberikan kepada orang tersebut. Numawi gugah bobo teh disyariatkeun, dicontohkeun teh naon, Pak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, osok insyaallah upami emut gitu kan ya. Ikhwatu iman. Nah, ini menandakan alasan sederhana untuk bersyukur sebetulnya identik dengan hal yang paling dekat dengan aktivitas setelah bangun. Nah, makanya luar biasa ikhwatu iman rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan seperti demikian, ya, bahwa ia menjelaskan seorang mukmin yang di dalam dirinya tertanam potensi kebaikan tanpa batas ketika memiliki hati yang mudah sekali untuk bersyukur. Ulangi yang pertama tadi apa? Lisan yang mudah untuk berzikir, ya. Ditajong innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Heup teu yang ditambihanku innalillahi kadituna nyarekan lak-lak dasar gitu kan ya. Oh eta mah auzubillah. Yang pertama itu, yang kedua mencari alasan yang sederhana sekecil apapun untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu simpanan kebaikan yang ada di dalam diri seorang
mukmin. Yang ketiga, apa simpanan kebaikan yang ada pada diri seorang mukmin? Kata Rasulullah SAW, zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi. Ketika kita memiliki istri yang memotivasi, menginspirasi suaminya, bahkan menolong urusan agamanya. Ya, tarak tilawah, tapi di bumi teh gaduh istri anu Masya Allah. Rutin pisan tilawah gara-gara ningali istri tilawah jadi memotivasi kabita. Atanapi ngagaduhan istri anu ngageuingkeun, Pak ka masjid atuh teu kenging dipikakeun Pak. Atanapi teu kenging janten teu raos. Ta eta teh istri simpanan. Namina teh simpanan kebaikan bagi seseorang yang memiliki istri yang memotivasi, menolong, membantu, menginspirasi suaminya dalam urusan agamanya. Masya Allah, ikhwati iman rahimakumullah. Jadi ternyata itu luar biasa sekali. Maka dari itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhwati iman rahimakumullah, menjelaskan sebagai demikian. Nah, Numawi kembali kepada materi yang tadi, ya, lisan perlu untuk dijaga. Jangan sampai alasannya bercanda, namun ternyata malah menimbulkan perpecahan. Sebetulnya ada beberapa hal yang perlu dihindari, Pak, di dalam aktivitas bercandanya seorang manusia. Terlebih lagi ketika kita seorang muslim yang sudah ada role model, teladan yang baik dari sosok nabinya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Jadi hindari perkara-perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala saat bercanda. Bapak Ibu rahimakumullah, tidak boleh, Pak, bercanda atau bersendak gurau dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Utamina ngaheureikeun ajaran agama. Ada yang disebut sebagai istihza, mengolok-olok, ngaheureikeun, menjadikan sebagai objek candaan ajaran agama. Itu fatal sekali. Bahkan mengolok-olok ajaran agama termasuk karakteristik orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ikhwatu iman. Jadi orang-orang musyrikin Quraisy termasuk orang yang pernah disindir dengan sindiran kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di ayat-ayat di 30 ayat pertama. Yang salah satunya apa? Innama nahnu mustahziun. Ada abdi macana heureuy ngan menjadikan ajaran itu, objek ajaran agama, sebagai bahan candaan. Nah ini, Pak. Jadi membercandakan ajaran agama, ngaheureuykeun, bahkan media candaan dari ajaran agama apapun bentuknya. Gitu kan ya. Nah ini termasuk di dalam istilah agama istihza. Dan ini hal yang sangat terlarang sekali di dalam aktivitas bercanda apapun alasannya. Heureuy, ieu mah da gogonjakan ieu, ingin mencairkan suasana. Ikhwatu iman rahimakumullah. Nauzubillahi min dzalik. Atau yang kedua, menakut-nakuti seorang muslim dalam bercanda. Ada, Pak, orang yang bercanda dengan memakai sesuatu yang menakut-nakuti, ya. Contoh berpenampilan sebagai pocong gitu kan ya. Prank-prank tehnya Pak ya. Tuh na'udzubillah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Atau sejenisnya, bahkan Rasulullah SAW menjelaskan tugdugika atanapi bercanda ku cara api-api nyandak barangna. Ya, heureui barangna atanapi apa yang ia miliki itu diambil. Rasulullah SAW pernah mensabdakan, la ya'khudanna ahadakum mata'u akhihi la'iban wala jadan. Janganlah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya, gitu kan ya, entah itu bercanda ataupun sungguh-sungguh. Tanya naudzubillah min dzalik. Kecuali dongeng di Sunda. Dongeng di Sunda banyak nalika dongeng anu naon, Pak? Maling kalapa terang. Ieu mah asli dasarnya di ada cen. Ada orang yang kepergok maling kelapa pas sampai atas, ini mah katanya kisah asli.
Pas ketika maling ke atas, udah di atas, anu gaduh kalapana teh naros rek naon maneh ieu kalapa urang. Saking pinterna nu maling kalapa teh nyarios dupi jalan ka langit teh kapalih dieu gitu kan. Nah, ikhwati iman rahimakumullah. Nah, jadi tidak boleh mengambil barang milik orang lain, entah itu beneran atanapi bercanda. Nalika kapendak we api-api diheureuikeun, padahal hoyong kanggo memiliki benda atau barang tersebut. Di dalam istilah agama, la ya'khudanna ahadukum mata'u akhihi ya la'iban wala jahdan. Seorang mukmin itu tidak boleh merasa ingin memiliki barang orang lain saudaranya, entah itu serius ataupun bercanda. Upami serius nyaeta maling teh, bercanda mah gara-gara kapendak janten diheureuikeun. Nauzubillah. Poin nuju SD nya rebut barang batur terus dialung-alungkeun digultah. Ternyata upami nginduk kana keterangan ini, kalaulah kita menjadikan hal tersebut karena ingin membuat ceria, mencairkan suasana, sangkan urang janten hoyong seri dan yang lain sebagainya, ternyata penting untuk mempedomani ajaran-ajaran agama dalam diri kita. Masya Allahnya, sanes sagala teu kenging Pak dina ajaran agama, tapi murni kanggo memproteksi hubungan sosial. Da asal dari aktivitas duniawi mah al-ibahah, mubah di dia mubah bahasa Arabnya sanes bahasa Sunda. Upami mubah bahasa Sunda mah mubazirnya teu aya manfaat, tapi upami mubah di dalam bahasa Arab mah hal yang boleh, Pak. Jadi aktivitas apapun di alam dunia itu termasuk al-ibahah, boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Gitu kan ya? Bercanda asalnya boleh. Ya, kecuali hal-hal tertentu yang dilarang di dalam ajaran agama. Nah, konsep usulnya, konsep dasarnya seperti demikian. Ya. Jadi berkaitan dengan aktivitas duniawi al-ibahah termasuk hal yang mubah, hal yang diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Bahkan ikhwatu iman rahimakumullah, pernah terjadi ketika salah seorang sahabat Rasul ya sedang tidur. Lalu datanglah seseorang mengambil cambuknya. Ya, mengambil cambuk. Pemilik cambuk itu pun merasa takut, Pak. Ya, kemudian Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li muslimin an yurwa'i musliman. Tidak halal bagi seorang muslim, punten, la yahillu li muslimin an yurwa'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim membuat takut muslim yang lain. Itu. Jadi Masya Allah, tekenging namanya ngambil barang, entah itu main-main atau napi serius, bercanda atau berdusta saat bercanda, ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi kata Rasulullah SAW, ana za'imun bibaitin fi riyadil jannah, ya, liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan wa bibaitin fi wastil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Kata Rasulullah SAW, aku menjamin sebuah taman di surga, di tengah surga, bagi seseorang yang meninggalkan perdebatan meskipun berada di pihak yang benar. Kemudian aku menjamin juga istana di tengah surga bagi seseorang yang meninggalkan dusta meskipun bercanda. Ikhwatu iman rahimakumullah. Itu demikian. Kemudian ikhwatu iman rahimakumullah, demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau tetap berkata jujur meskipun sedang bercanda. Rasulullah SAW pernah mensabdakan, inni la amzahu wa la aqulu illa haqqa. Sesungguhnya aku bercanda, namun aku tidak mengatakan kecuali hal yang benar. Nah, ikhwatu iman. Bahkan tadi hadisnya, wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum. Wailun lahu, celakalah orang yang berbicara padahal pembicaraan tersebut dusta dikarenakan ingin ditertawakan. Ya, apabila dalam candaannya itu menyebut aib atau rahasia orang lain, tentu saja ini ditambah-tambah deunya keur ngabohong, nyarioskeun anu henteu-henteu. Nauzubillah min dzalik.
Nah, inilah pentingnya Islam menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai objek yang layak untuk ditiru, layak untuk diteladani. Uwih deui kana materi nu paling awal, surga merindukan orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang menjaga lisan. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an, orang yang memberi makan orang yang sedang lapar. Ya, di luar Ramadan eta teh mulia pisan, terlebih lagi ketika memasuki bulan Ramadan. Aya kan bukbernya, ngiring menyiapkan panganan untuk buka bersama, Masya Allah. Eta teh nyayogikeun tuangeun kanggo anu nuju lapar. Di luar Ramadan sangat istimewa, terlebih lagi ketika masuk bulan Ramadan, sehingga kata Rasulullah SAW sangat wajar kalau surga sangat merindukan sosok orang yang memiliki karakteristik seperti ini. Ya, menyisihkan beberapa nominal uang atau barang-barang tertentu, makanan tertentu untuk sama-sama dikonsumsi oleh orang yang sedang lapar, terlebih lagi ketika ingin berbuka saum. Makanya dalam hadis, sing saha jalmi anu masihan makanan berbuka, maka baginya seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi si pelaku yang sedang berpuasa tersebut. Saking dahsyatnya luar biasa. Nah, selanjutnya, ikhwatu iman rahimakumullah, surga sangat merindukan orang yang wasaimi fi syahri Ramadan, orang yang saum pada bulan Ramadan. Ternyata 4 karakteristik yang dirindukan surga itu identik sekali dengan rangkaian amaliyah pelengkap, paket lengkap di dalam bulan Ramadan. Sisa Ramadan ini, Pak, entah itu kita mulai hari ini, buat yang kemarin-kemarin belum, terlalaikan, terlupakan untuk tilawatul Quran. Hari ini, esok, seterusnya, sampai menghabiskan sisa Ramadan, hiasi dengan tilawatul Quran. Bagaimanapun kualitas kemampuan bacaan Al-Quran kita, jangan sampai lupa menjauh dari Al-Quran. Bahkan Allah menyampaikan, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, jika engkau sedang membaca Al-Quran, ja'alna, kami sedang menjadikan bainaka, antara engkau yang sedang baca Al-Quran, wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura, dan orang yang tidak percaya dengan hari akhirat, satu dinding pemisah yang sangat tipis. Hartosna nalika urang ngedul malas membaca Al-Quran, di keadaan tersebut kita sedang mopohokeun karena urusan akhirat. Sehingga yuk baca, cari, buka Al-Quran kita. Kembali. 2, ikhwati iman rahimakumullah, hafizil lisan. Jadi lisan urang sadayana. Teu kaeng dugika bercanda kita menghalalkan segala cara. Hati orang lain tersakiti, aib orang lain diumbar, kehormatan orang lain merasa dihinakan, dikarenakan tadi berlindung di balik kata bercanda. Manfaatkan lisan ini menjadi produktif untuk menghasilkan kebaikan-kebaikan dengan cara apa? Lisanul dzakirun, lisan yang sangat mudah sekali untuk berzikir kepada Allah. Yang ketiga, ikhwatu iman rahimakumullah, mut'imil ji'an, karakteristik yang dirindukan oleh surga, memberi makan orang yang lapar. Selanjutnya yang keempat adalah shaimi fi syahri Ramadan, orang yang saum pada bulan Ramadan. Semoga 4 karakteristik tersebut ada, dikumpulkan, bahkan menjadi paket komplit yang kita lakukan di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, agar kelak kita termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.